Waspada, cuaca ekstrim kerap terjadi di penghujung tahun. Angin kencang, hujan lebat, dan gelombang tinggi di perairan tidak hanya melumpuhkan aktivitas, tetapi juga merenggut nyawa dan meninggalkan duka. Dari laut hingga udara, dari permukiman hingga kawasan wisata, cuaca buruk memicu rangkaian kecelakaan yang tak bisa dianggap sebagai peristiwa terpisah. Alam memberi tanda kesiapsiagaan yang tak bisa diprediksi akibatnya. Di Labuan Bajo, 4 warga negara asing asal Spanyol dilaporkan hilang. Kejadian ini bermula saat kapal motor Putri Sakinah membawa 11 penumpang di perairan antara Pulau Komodo dan Pulau Padar, Kabupaten Manggarai Barat tenggelam karena di sekitar perairan dilanda cuaca buruk dan gelombang dengan ketinggian kurang dari 2 meter yang mengakibatkan kapal tersebut terbalik dan akhirnya tenggelam. 7 penumpang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat, terdiri dari 2 turis asal Spanyol, 4 kru kapal, dan 1 pemandu wisata. Pencarian terhadap 4 korban WNA Spanyol masih terus diupayakan di tengah cuaca yang terus berubah. Hingga pada Senin pagi 29 Desember 2025, hari ketiga pencarian, tim SAR menemukan 1 jenazah yang diduga salah satu dari 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang saat kapal motor Putri Sakinah karam. Bahwa satu body pack, satu korban jenazah ditemukan kurang lebih 1 nautical mile dari lokasi titik duga kapal itu mengalami karam. Selanjutnya korban dievakuasi menuju ke pelabuhan Labuan Bajo dan dibawa menuju ke rumah sakit RSUD Labuan Bajo. Dari penemuan 1 korban dengan jenis kelamin perempuan, dan ini masih kita identifikasi apakah betul salah satu dari korban yang mengalami eksiden kapal yang tenggelam. Namun, tim SAR gabungan terus mencari korban lain yang masih hilang dengan memperluas area pencarian. Upaya pencarian tidak berjalan mudah. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus laut yang kuat menjadi tantangan utama bagi tim penyelamat. Fokus penyisiran diperluas di sekitar perairan Pulau Padar hingga radius 5,25 mil laut dari titik kejadian dengan mengerahkan unsur laut dari berbagai instansi. Tim penyelamat dari TNI, Polri, dan Dive Master bahkan telah diterjunkan langsung ke lokasi tenggelamnya kapal wisata Putri Sakinah untuk mencari para korbannya yang belum ditemukan sejak Jumat malam. Tragedi ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban. 4 korban yang dilaporkan hilang adalah Martin Carreras Fernando beserta 3 anaknya. Sementara itu, istri dan 1 anak perempuan korban berhasil selamat. Martin Carreras Fernando, 1 dari 4 orang yang hilang tersebut, merupakan pelatih Valencia CF Femenino B. Klub sepak bola Valencia CF bahkan telah mengonfirmasi kabar duka ini melalui pernyataan resmi. Pihak keluarga berharap proses pencarian dapat segera membuahkan hasil. First of all, from the bottom of our heart, we want to say thank you to all the people and all the groups that are involved in the rescue and from the search and the rescue mission. Thank you very much again. Without you, will be no hope. But keep pushing, keep pushing. Menyusul kecelakaan kapal wisata tersebut, Kementerian Pariwisata melarang sementara aktivitas perjalanan kapal wisata di wilayah Labuan Bajo hingga kondisi cuaca dinyatakan aman. Pemerintah melalui kantor Kesyah Bandaran Labuan Bajo sudah menutup sementara layanan surat persetujuan berlayar untuk tujuan Padar Komodo dan juga sekitarnya. Kami mengimbau kepada seluruh operator kapal wisata agar mematuhi arahan ini serta menghindari aktivitas wisata bahari hingga keadaan dinyatakan aman. Insiden lain yang terjadi di laut akibat cuaca buruk juga melanda kapal motor di perairan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan. Kapal tersebut mengangkut 11 orang rombongan. 3 orang tewas dalam insiden itu, diantaranya merupakan Camat Liukang, Tupa Biring, Kabupaten Pangkep. Insiden tenggelamnya kapal terjadi pada Sabtu pagi, 27 Desember 2025, saat kapal tengah berlayar dari Sungai Pangkajene menuju Pulau Sarapo.
kapal itu membawa rombongan camat, relawan, dan sejumlah bantuan logistik. Saat perjalanan, kapal dihantam hujan lebat, disertai angin kencang yang menyebabkan kapal oleng hingga terbalik dan tenggelam. Cuaca buruk sehingga para penumpang kapal nahkoda kapal tidak mampu menguasai karena beberapa barang juga dimuat seperti semen dan peralatan bantuan yang akan diberikan sehingga kapal itu terbalik. Cuaca buruk di perairan Serangan Bali membuat sebuah kapal pinisi dilaporkan tenggelam setelah dihantam angin kencang dan hujan deras. Kapal tenggelam saat sedang berlabuh dan dalam proses perbaikan oleh teknisi dan anak buah kapal. Tidak ada korban jiwa. Bukan hanya laut, cuaca ekstrim juga mengganggu jalur udara. Sebuah pesawat gagal mendarat di Bandara I Gusti Ngurah Rai Denpasar Bali akibat cuaca buruk. Demi keselamatan, pilot memutuskan mengalihkan penerbangan ke Singapura. Dan setelah cuaca dinyatakan membaik, pesawat kembali ke Denpasar. Kami dari sisi pengelolaan bandara bahwa yang kami utamakan itu adalah keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan kemarin memang terdapat cuaca yang tidak mendukung sehingga seperti diketahui Bapak Ibu teman-teman bahwa ada salah satunya Emirat ya, itu go around, itu keselamatan keamanan penerbangan. Dan sudah landing kembali di Denpasar dan semuanya lancar dan aman. Tidak nyamanan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengingatkan warga untuk mengantisipasi potensi cuaca yang tidak menentu selama sepekan ke depan di sejumlah wilayah di Indonesia. Bahkan BMKG juga sudah mengeluarkan peringatan akan adanya gelombang tinggi dan mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas di laut. Di sekitar perairan sebelah barat Sumatera, kemudian di perairan Samudra Hindia, di sebelah selatan Jawa Barat, sebelah selatan Jawa Tengah, Jawa Timur, juga sebelah selatan Bali hingga Nusa Tenggara. Ini potensi gelombang tinggi 1,5 hingga 2,5 meter bisa berlangsung hingga di malam pergantian tahun nanti. Ini masyarakat diimbau untuk terus mengupdate informasi cuaca maritim di info BMKG atau bisa mengunjungi website resmi BMKG. Masyarakat yang berwisata pantai ini memang menunggu ya keadaan gelombang yang cukup tinggi untuk berselancar atau surfing ya atau berenang. Ini sangat berbahaya karena memang dari kasat mata gelombang tersebut seperti biasa-biasa saja. Namun kita tidak mengetahui bahwasanya di dalamnya bekerja sebuah arus laut yang bekerja di permukaan hingga di bawahnya. Ini sering sekali menarik, menyeret apa saja yang ada di permukaan laut tersebut, terutama di pesisir, menuju ke perairan yang lebih ke tengah kembali. Dan apalagi jika itu berada di daerah pantai yang punya karakteristik curam, ini sangat berbahaya. Artinya saya ingin tegaskan Pak Eko bahwa surfing dan juga berenang di pesisir pantai ini tidak direkomendasikan oleh BMKG. Betul sekali ya. Di tengah libur akhir tahun, keselamatan harus menjadi prioritas utama. Karena alam tak bisa dilawan, namun resikonya bisa diminimalkan dengan kesiapsiagaan. Tim Liputan, Kompas TV.